Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang mengunjungi channel kita. Pada kesempatan kali ini, jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang mencapai keunggulan operasional dan pendekatan dengan pelanggan, itu untuk studi kasus pada Bank BNI di wilayah Banjarmasin. Nah, sebelumnya lanjut ke pesan tentang materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok. Jadi kami kelompok 7, beranggotakan saya sendiri Tajudinor. Farah Zakira Azmi, Saya Muhammad PJ Irfanul Hakim. Edita Febriana. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu sistem perusahaan yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Reza, kemudian sistem manajemen rantai pasokan oleh saya sendiri, ada sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM oleh saudari Farah, yang terakhir ada aplikasi perusahaan yang akan dijelaskan oleh saudari Dita. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang sistem perusahaan. Sistem perusahaan atau enterprise system merupakan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dari suatu database terpusat, sehingga memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Dalam prosesnya, database akan mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen di sebuah perusahaan, seperti bidang manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir semua kegiatan bisnis internal sebuah organisasi. Ketika informasi baru dimasukkan oleh suatu proses, informasi dibuat segera tersedia untuk proses bisnis lainnya. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software perusahaan. Software perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas, yang mencerminkan praktek pelaksanaan terbaik sebuah organisasi atau perusahaan. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama-tama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan, dan kemudian memetakan proses bisnis mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Perusahaan akan menggunakan tabel konfigurasi yang disediakan oleh pabrikan perangkat lunak untuk menyesuaikan aspek tertentu dalam sistem kepada penerapannya dalam bisnis. Ada 4 proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan. Yang pertama ada proses keuangan dan akuntansi, yang kedua ada proses sumber daya manusia, yang ketiga ada proses manufaktur dan produksi, dan yang keempat ada proses penjualan dan pemasaran. Selanjutnya, nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Sistem perusahaan juga membantu dalam memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap pelanggan untuk informasi atau produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman. 2. Sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain. Jadi, supply chain perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Nah, rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumen. Kemudian ada SIM supply chain atau sistem manajemen rantai pasokan. Adalah sistem yang sangat membantu perusahaan dalam mengkoordinasikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasokan seperti bahan baku, produksi, dan pendistribusian barang. Nah, salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip. Nah, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati suatu entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Nah, dari berbagai kecil ini
menimbulkan efek riak di sepanjang rantai pasokan, sehingga apa yang awalnya adalah perubahan kecil dalam pemesanan yang telah direncanakan menjadi dampak besar. Selanjutnya ada rantai pasokan global dan internet. Nah, sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat arus informasi di berbagai sistem rantai pasokan. Nah, di internal yang berbeda untuk pembelian, pengelolaan bahan mentah, produksi, dan distribusi. Nah, kesulitan lainnya adalah dalam berbagai informasi dengan rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Nah, salah satu permasalahan rantai pasokan global, semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional yang melakukan alih daya operasional manufaktur dan memperoleh pasokan dari berbagai negara-negara lainnya. Demikian pula penjualan ke luar negeri. Nah, rantai pasokan mereka meluas hingga ke berbagai negara dan kawasan, sehingga menciptakan kompleksitas tambahan dan tantangan dalam mengelolanya. Nah, rantai pasokan global menjangkau jarak geografis dan perbedaan waktu yang lebih besar daripada rantai pasokan domestik dan memiliki peserta dari sejumlah negara yang berbeda, sehingga menyebabkan standar kinerja yang bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari suatu negara ke negara lain. Nah, internet membuat perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan globalnya, meliputi pengadaan, transportasi, komunikasi, dan yang terakhir yaitu tentang keuangan internasional. Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan atau CRM. CRM adalah sebuah cara perusahaan atau suatu kelompok dalam mengumpulkan data pelanggannya. Sistem CRM memeriksa pelanggan dari berbagai perspektif. Sistem ini menggunakan seperangkat aplikasi yang terhubung untuk menangani semua aspek hubungan dengan pelanggan, meliputi layanan pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Seperti yang dilakukan Bank BNI dengan CRM-nya yang bernama Agen 46. Agen 46 adalah mitra BNI, perorangan atau badan hukum yang telah bekerja sama dengan BNI untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat, termasuk layanan laku pandai, subsidi, pinjaman, e-payment, layanan keuangan digital, e-commerce, dan remittance. Program ini merupakan salah satu terobosan BNI yang bertujuan mengedukasi masyarakat Indonesia tentang financial inclusion untuk memahami dasar-dasar pengetahuan tentang jasa keuangan. Yang keempat, aplikasi perusahaan. Cara pengaplikasian, bentuk digitalisasi layanan ini dilakukan melalui berbagai bentuk akses aplikasi, yaitu melalui aplikasi berbasis mobile apps, aplikasi berbasis web, serta aplikasi melalui IDC. Selain fitur-fitur dasar yang dimiliki oleh BNI Agen 46 seperti laku pandai, layanan keuangan digital, e-payment, serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Terdapat layanan lain diantaranya melengkapi fungsi verifikasi dan validasi saat pembukaan rekening tabungan BNI melalui pemanfaatan data iktp dan biometrik, melakukan integrasi dengan sistem pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat, memiliki integrasi fitur untuk asuransi mikro dengan BNI Life, memiliki fitur yang terintegrasi dengan penerimaan kiriman uang dari luar negeri, serta berkolaborasi dengan beberapa vintage. Dari digitalisasi ini sangatlah mempermudah bagi para nasabah untuk melakukan pelayanan-pelayanan menggunakan aplikasi dari BNI yaitu Agen 46. Terbukti kemajuan akan teknologi dan sistem informasi mempermudah kehidupan sehari-hari, di mana pada awalnya seseorang harus antri ke bank terlebih dahulu untuk menggunakan layanan dan berganti sekarang sudah bisa hanya menggunakan aplikasi bawaan dari BNI. Keuntungan dari pengaplikasian, melalui Agen 46 dengan bantuan layanan jasa, agen memberikan kemudahan bertransaksi. Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, setor tunai, tarik tunai, transfer, layanan keuangan digital, pembelian pulsa, pembelian token listrik, dan pembayaran tagihan bulanan dengan mudah. Dengan adanya Agen 46, diharapkan mampu memberi dampak positif terhadap masyarakat Banjarmasin terhadap financial inclusion. Dan dengan adanya pelayanan melalui Agen 46, Bank BNI telah berhasil mewujudkan layanan perbankan tanpa kantor atau branch-less banking. Terbukti dengan berkembangnya transaksi digital baik melalui layanan mobile banking maupun BNI
Agen 46 di masyarakat. Jadi keuntungan yang didapatkan dengan adanya aplikasi ini sangatlah banyak. Berbagai macam kemudahan dapat dirasakan para nasabah, bahkan para karyawan Bank BNI itu sendiri. Bank BNI melakukan berbagai macam terobosan baru dengan berbagai macam inovasi guna tidak tertinggalnya tren yang ada. Hal inilah salah satu faktor yang menjadikan BNI tetap menjadi bank pilihan masyarakat. Kemudian ada pun kelemahan dari pengaplikasian. Bagi Bank BNI dalam menerapkan aplikasi ini melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks, yang sangat mahal untuk dibeli dan mengimplementasikannya. Aplikasi Agen 46 ini bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasikan bisnis, di mana Bank BNI harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Selain itu, keterbatasan pengetahuan admin Agen 46, kendala jaringan, masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal, mengetahui, dan menggunakan layanan jasa keuangan karena akses tempat tinggal masyarakat yang jauh dengan lokasi tempat pelayanan juga menjadi kekurangan dalam pengaplikasian Agen 46 ini. Kekurangan pada Agen 46 tentu saja berhubungan dengan teknologi dan internet, di mana hal ini yang mendasari munculnya aplikasi Agen 46 tersebut. Berbagai macam kendala yang dapat terjadi itu karena sistem informasi pada Bank BNI terkadang error, internet yang kurang bagus dapat menyebabkan keluhan pada masyarakat. Ini salah satu bagian dari konsekuensi pada perubahan, di mana setiap perubahan itu akan ada sesuatu yang kurang baik yang akan terjadi. Akan tetapi, menurut saya pribadi itu tidak terlalu menjadi masalah karena masih banyak manfaat yang didapat dari mobile banking atau Agen 46 BNI daripada kekurangan yang dirasakan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi kita, yaitu tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan studi kasus pada Bank BNI di wilayah Banjarmasin. Jangan lupa like, Subscribe, Share. Dan semoga bermanfaat. terima kasih. Terima kasih.